Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Bapak Ibu kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali bersama Kalis Katekese Liturgi Singkat. Masa Natal akan segera berakhir dan akan ditutup dengan Hari Raya Pembaptisan Tuhan yang sebelumnya akan dirayakan Hari Raya Epifani atau Hari Raya Penampakan Tuhan. Hari raya ini memperingati 3 orang bijak atau orang Majus yang menurut kitab suci mengikuti bintang ke Betlehem tempat bayi Yesus lahir di palungan. Ketiga orang Majus itu merupakan representasi dari orang-orang bukan Yahudi, sekaligus menandakan bahwa kedatangan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Ketika para Majus ini menemukan tempat di mana Yesus lahir, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah Dia. Peristiwa itu menggambarkan bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang beriman harus tertuju pada penyembahan Tuhan. Semua yang kita lakukan hendaknya tertuju pada kemuliaan Tuhan. Dan ketika para Majus mengakhiri perjalanannya dengan masuk dan menyembah Yesus, mengingatkan kepada kita bahwa Yesus menjadi pusat dan sumber, karena semuanya dimulai dan diakhiri dalam Tuhan Yesus. Tuhan harus menjadi pusat, bukan diri kita. Kita harus menyembah Tuhan, bukan menyembah diri kita. Ini sebuah kritik bagi kita yang kadangkala mengagungkan popularitas, uang, jabatan, nama baik, dan lain sebagainya ketimbang menyembah Tuhan. Hal lain yang istimewa pada Epifani adalah ketika bertemu dengan Yesus, para Majus memberikan hadiah. Begitulah semestinya kita datang pada Yesus bukan dengan tangan kosong, melainkan memberi sejumlah hadiah. Apakah hadiah kita untuk Yesus? Gaspar membawa persembahan kemenyan, suatu persembahan yang layak bagi yang ilahi. Persembahan itu sebagai simbol bahwa Yesus adalah Imam Agung yang mempersembahkan harum-haruman kehadirat Allah. Melkior mempersembahkan emas kepada Kristus sebagai lambang kekuasaan dan keagungan Kristus, Raja semesta alam. Baltasar mempersembahkan mur sebagai lambang pengorbanan yang menandai bahwa anak manusia akan wafat. Yesus yang berkorban demi keselamatan manusia sampai wafatnya di kayu salib. Mereka mengunjungi Tuhan sambil membawa persembahan. Meski Tuhan tidak menuntut pemberian, namun itu adalah bagian dari iman dan penghormatan kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan apapun yang kita miliki, kita mempersembahkan hidup kita agar menjadi berkat. Tuhan sudah memberikan banyak berkat untuk kita dengan berbagai cara. Maka kita pun harus membagikan berkat itu. Ketika kita hanya suka menerima, maka kita akan menumpuk segala sesuatu dalam hidup kita. Hidup kita bagaikan gudang. Semuanya tidak akan ada gunanya dan akan membusuk kalau kita tidak berbagi. Epifani mengajak kita melihat bahwa selain melalui para raja, hakim, dan nabi utusannya, Tuhan juga menuntun dan menyatakan diri dalam cara yang lain, melalui terang bintang. Dengan terang bintang, para Majus dapat menemukan Tuhan. Janji keselamatan hanya akan dialami oleh mereka yang membuka diri, mau belajar dan mau merespon dan tidak merasa paling benar untuk dituntun kepada Tuhan. Tuhan meneruskan cinta dan kasih-Nya kepada kita melalui berbagai cara. Tuhan tidak hanya menuntun kita ketika kita sedang berdoa di dalam gereja, tetapi melalui kesibukan dan pekerjaan
serta kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun atau siapapun dalam meneruskan cintanya. Setelah bertemu dengan Tuhan, para Majus kembali melalui jalan lain. Itu berarti setelah kita bertemu dengan bayi Yesus, kita harus mengalami perubahan hidup, meninggalkan cara hidup lama melalui pertobatan, masuk dalam cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja Katolik sangat kaya akan simbol dalam liturgi. Selain warna yang digunakan pada hari itu putih, simbol lain dari perayaan Epifani adalah menandai palang pintu rumah dengan tulisan menggunakan kapur. Kita menandai palang pintu rumah dipimpin oleh kepala keluarga dengan menulis 20 plus C plus M plus B plus 24. CMB adalah inisial para Majus, yakni Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Namun sesungguhnya CMB adalah singkatan dari Christus Mansionem Benedicte, yang artinya Kristus berkatilah rumah kami. Sedangkan angka 20 dan 24 menunjuk tahun yang sedang berjalan, yaitu tahun 2024. Sambil menuliskan tulisan itu, kita juga mengucapkan doa. 3 orang Majus, Kaspar, Melchior, dan Baltasar mengikuti bintang menuju anak Allah yang menjadi manusia 2024 tahun yang lalu. Semoga Kristus memberkati rumah kami dan senantiasa bersama kami sepanjang tahun ini. Amin. Berkatilah ya Tuhan rumah umat-Mu, sehingga di dalamnya terdapat kesehatan, kemurnian, keteguhan, kerendahan hati, kebaikan dan keramahan, ketaatan dan ketakwaan kepada perintah-Mu, serta ucapan syukur senantiasa dilambungkan kepadamu, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Semoga berkat-Mu senantiasa menaungi dan tetap tinggal di dalam rumah dan mereka yang menempatinya. Kiranya rumah dan keluarga umat-Mu Kau mampukan menjadi saluran berkat dan kasih-Mu kepada siapapun yang akan berkunjung serta sesama di sekitar kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Makna kita membuat simbol itu, kita memohon kepada Allah untuk melindungi rumah kita. Kita juga memohon agar yang masuk dan keluar rumah melalui pintu itu mengingat teladan para Majus yang merendahkan diri dan menghormati Yesus. Marilah kita juga memohon kepada perawan suci agar kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada dengan kehidupan baru yang diubah rupa oleh kasih Kristus. Tuhan memberkati.